Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 10 yang akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Klasifikasi dan Jenis Media Pembelajaran. Adapun integrasi materi kami dalam Al-Quran yaitu terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni biasma'i haula'i in kuntum shadiqin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Kemudian dia perlihatkan nama-nama itu kepada para malaikat. Seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama benda-benda ini, jika kamu memang orang-orang yang benar. Tafsir singkat dari ayat ini adalah, Allah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam nama-nama segala sesuatu. Kemudian Allah memperlihatkan benda-benda itu kepada para malaikat dan meminta menyebutkan nama-nama benda tersebut. Jika mereka benar, maka mereka lebih layak menjadi khalifah di bumi. Adapun poin-poin yang akan kami bahas yaitu 1. Media visual, 2. Media audio, yang ketiga media audio visual, 4. Multimedia, dan yang kelima media digital interaktif. A. Media visual. Media yang hanya melibatkan indera penglihatan berfungsi membantu memperjelas konsep abstrak, menarik perhatian, dan memperkuat daya ingat. Contoh gambar, foto, diagram, grafik, poster, dan peta. Adapun kelebihannya yaitu menarik perhatian, memperjelas informasi, mudah diingat, mengatasi hambatan, dan memotivasi belajar. Sedangkan kelemahannya tidak cocok untuk materi kompleks, tergantung kualitas, bisa disalahartikan, butuh sarana, dan fokus siswa bisa teralihkan. Bisa dilihat contoh media visual. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Perkenalkan, saya Revinda. Saya Ringo. Dan saya Bunga. Kami bertiga akan menemani kalian belajar tentang sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Kalian pasti pernah melihat tumbuhan hijau kan? Tapi pernah nggak kalian bertanya-tanya bagaimana sih tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri? Nah, jawabannya ada pada proses yang disebut fotosintesis. Proses ini sangat penting. Bukan hanya untuk tumbuhan, tapi juga untuk makhluk hidup lainnya termasuk kita. Di video ini, kita akan belajar apa itu fotosintesis, bagaimana prosesnya berlangsung, dan kenapa fotosintesis sangat penting bagi kehidupan. Selamat menyaksikan! Apa itu fotosintesis? Jadi, fotosintesis adalah proses penting bagi kehidupan di bumi, di mana tumbuhan hijau mengubah cahaya matahari menjadi energi dalam bentuk glukosa, sambil mengeluarkan oksigen sebagai hasil samping. Proses fotosintesis dapat dirangkum dengan reaksi berikut. 6CO2 ditambah 6H2O ditambah cahaya matahari menghasilkan C6H12O6 ditambah 6O2. Syarat terjadinya fotosintesis meliputi yang pertama, cahaya matahari merupakan energi utama yang digunakan. Yang kedua ada air atau H2O untuk diserap dari tanah melalui akar. Dan yang ketiga ada karbon dioksida atau CO2 diambil dari udara melalui stomata. Yang terakhir ada klorofil, merupakan zat hijau yang menangkap cahaya.
Fotosintesis terjadi di daun dengan organ utama kloroplas. Struktur daun mendukung proses fotosintesis dengan permukaan luas untuk menangkap cahaya. Kloroplas adalah organel yang menjadi tempat reaksi fotosintesis. Sel mesofil di daun, terutama bagian palisade dan spons, adalah sel-sel yang aktif melakukan fotosintesis. Pigmen selain klorofil yakni karotenoid yang semuanya memiliki kemampuan yang baik untuk mengabsorpsi panjang gelombang cahaya matahari. Berikut adalah kurva mengenai kemampuan klorofil A, klorofil B, dan karotenoid dalam menyerap panjang gelombang. Fotosistem. Ketika ada foton, maka akan ditangkap oleh molekul dan protein yang kemudian diteruskan ke pusat reaksi. Dalam fotosistem, terdapat pusat reaksi yang berupa sepasang klorofil A yang berfungsi sebagai reaksi pertama fotosintesis. Reaksi pertama tersebut menghasilkan energi elektron yang kemudian terjadi transfer elektron molekul khusus, yakni akseptor elektron primer. Terdapat dua macam fotosistem dalam membran tilakoid, yakni fotosistem 1 dan fotosistem 2. Berikut masing-masing penjelasan mengenai kedua fotosistem tersebut. Fotosistem 1 memiliki pusat reaksi yang dikenal dengan P700 karena pigmennya mampu menyerap panjang gelombang 700 Nm. Sedangkan fotosistem 2 memiliki pusat reaksi yang dikenal dengan P680 karena pigmennya mampu menyerap panjang gelombang 680 Nm. A. Fotofosforilasi siklik. Jalur fotofosforilasi siklik adalah proses yang melibatkan hanya satu fotosistem dan hanya menghasilkan ATP tanpa NADPH dan O2. Pengertian siklik yakni elektron mengalami perputaran kembali ke pusat reaksi. B. Fosforilasi non-siklik. Jalur fotofosforilasi non-siklik adalah proses yang melibatkan fotosistem 1 dan 2 serta menghasilkan ATP, NADPH, dan O2. Ciri fotofosforilasi non-siklik pada fotosintesis yaitu jalurnya tidak mengalami siklus. Kesimpulannya, fotosintesis adalah proses anabolisme pada tumbuhan hijau yang mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dengan bantuan cahaya matahari serta menghasilkan oksigen. Proses ini berlangsung di kloroplas yang mengandung klorofil sebagai pigmen penyerap cahaya. Fotosintesis terdiri dari dua tahap, yaitu reaksi terang yang menghasilkan ATP, NADPH, dan oksigen di tilakoid, serta reaksi gelap atau siklus Kelvin yang menggunakan ATP dan NADPH untuk membentuk glukosa di stroma. Fotosintesis berperan penting dalam menyediakan energi kimia, oksigen, serta menjadi dasar bagi kelangsungan hidup makhluk hidup dan keseimbangan ekosistem. Itulah tadi materi mengenai proses fotosintesis. Sampai jumpa di video berikutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, media audio. Media audio adalah media yang hanya melibatkan indera pendengar. Fungsinya untuk materi verbal, pelatihan bahasa, dan membangun imajinasi. Contohnya, rekaman suara, radio, podcast, dan musik pembelajaran. Kelebihannya, mudah digunakan, praktis dibawa, dapat memfokuskan pendengar pada isi, cocok untuk materi bahasa atau musik, bisa digunakan tanpa melihat. Kekurangannya, tidak menampilkan visual, sulit menjelaskan konsep abstrak, bergantung pada kualitas suara, dan perhatian mudah teralihkan, serta butuh alat pendengar. Berikut adalah contoh dari media audio. Merkurius, planet terkecil. Venus, si bintang fajar. Bumi, tempat kita tinggal. Mars adalah si planet merah. Jupiter, planet terbesar. Saturnus yang ada cincinnya. Uranus, planet yang dingin. Neptunus, planet terluar.
Selanjutnya, media audiovisual. Media yang menggabungkan unsur suara dan gambar. Fungsinya meningkatkan daya tarik dan pemahaman melalui stimulasi ganda, visual atau audio. Contohnya video pembelajaran, film edukatif, dan televisi pendidikan. Adapun kelebihannya, menggabungkan suara dan gambar sehingga lebih menarik, memperjelas materi, mudah diingat, cocok untuk berbagai gaya belajar, mampu menyajikan informasi yang kompleks. Kekurangannya, butuh peralatan dan listrik, memerlukan keterampilan membuat atau menjalankan, biaya relatif tinggi, bisa mengalihkan fokus ke efek visual atau audio, dan tidak selalu praktis di semua tempat. Berikut adalah contoh dari media audiovisual. Siklus hidrologi, perjalanan air di permukaan bumi. Hai, pernahkah kamu berpikir mengapa air di bumi tidak habis-habis? Padahal kita banyak menggunakan air untuk beraktivitas, seperti mencuci tangan, minum, memasak, dan aktivitas lainnya. Mengapa tidak habis juga? Karena hujan. Bagaimana hujan bisa terjadi? Jawabannya adalah air di bumi tidak pernah habis karena adanya siklus hidrologi atau siklus air yang terus-menerus mendaur ulang air. Lalu, apa itu siklus hidrologi atau siklus air? Siklus hidrologi atau siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus di bumi. Tahukah kamu bagaimana tahapan siklus air? Ini dia tahapannya. Evaporasi atau penguapan air yaitu air dari permukaan bumi seperti laut, sungai, dan danau menguap menjadi uap air karena panas matahari. Transpirasi. Tumbuhan melepaskan uap air ke atmosfer melalui proses transpirasi. Kondensasi. Uap air di atmosfer mendingin dan berubah menjadi titik-titik air kecil. Presipitasi atau hujan, yaitu titik-titik air di awan bergabung dan jatuh ke bumi sebagai hujan salju atau hujan es. Infiltrasi. Sebagian air hujan meresap ke dalam tanah dan menjadi air tanah. Yang terakhir yaitu runoff atau limpasan, yaitu sebagian air hujan mengalir di permukaan bumi dan kembali ke sungai, danau, atau laut. Faktor-faktor yang mempengaruhi siklus hidrologi yaitu energi matahari, suhu, keberadaan tumbuhan, dan gravitasi. Siklus hidrologi memastikan bahwa jumlah air di bumi tetap konstan. Air terus-menerus didaur ulang melalui proses-proses tersebut, sehingga tidak pernah benar-benar hilang. Meskipun air dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain, jumlah totalnya tetap sama. Sudah paham kan apa yang dimaksud siklus air? Melalui siklus air, kita tahu tentang perjalanan air di permukaan bumi. Selanjutnya, ada multimedia. Multimedia adalah media yang menggabungkan teks, gambar, audio, video, dan animasi dalam satu platform. Fungsinya menyajikan informasi secara dinamis dan menarik, serta cocok untuk berbagai gaya belajar. Contohnya, CD interaktif, presentasi PowerPoint beranimasi, dan modul berbasis komputer. Adapun kelebihannya, menarik dan interaktif, memadukan berbagai format seperti teks, gambar, audio, dan video, meningkatkan motivasi belajar, cocok untuk gaya belajar, dan dapat menyajikan materi kompleks secara jelas. Kekurangannya, memerlukan perangkat dan listrik,
butuh keterampilan membuat atau mengoperasikan, biaya produksi tinggi, dapat mengalihkan perhatian, dan tergantung pada kualitas media dan jaringan jika online. Selanjutnya media digital interaktif. Media berbasis teknologi digital yang memungkinkan siswa berinteraksi langsung. Fungsinya meningkatkan keterlibatan, memberikan umpan balik langsung, dan memungkinkan pembelajaran mandiri. Contohnya, e-learning platform, aplikasi edukatif, kuis interaktif, dan simulasi. Kelebihannya, interaktif dan menarik, meningkatkan keterlibatan peserta didik, memberikan umpan balik langsung, dapat disesuaikan dengan kebutuhan, mendukung berbagai gaya belajar. Kekurangannya, memerlukan perangkat dan koneksi internet, butuh keterampilan teknologi, biaya pembuatan bisa tinggi, risiko distraksi dari fitur non-pembelajaran, dan tidak semua siswa nyaman dengan teknologi. Berikut adalah contoh dari media digital interaktif. Kamus asing. Bahasa asing yang pertama verbal, yang artinya berkaitan dengan kata-kata atau bahasa lisan. Yang kedua ada imajinasi, artinya kemampuan membayangkan sesuatu dalam pikiran. Yang ketiga ada podcast, rekaman audio atau video yang bisa didengar online. Yang keempat stimulasi, artinya rangsangan tidak memicu reaksi atau aktivitas. Yang kelima edukatif, artinya bersifat mendidik atau memberi pengetahuan. Yang keenam e-learning, belajar melalui media elektronik atau internet. Yang ketujuh kuis interaktif, yang artinya kuis yang melibatkan partisipasi aktif pengguna. Dan adapun soal dari materi media visual. Yang pertama, media visual dua dimensi yang digunakan untuk menunjukkan data statistik adalah. Yang kedua, jelaskan mengapa media visual seperti gambar atau diagram yang sangat efektif untuk menjelaskan konsep yang abstrak dalam pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana Anda akan menggunakan media visual untuk mengajarkan proses fotosintesis kepada siswa SMP. Soal materi media audio. Yang pertama, sistem media audio yang memungkinkan pengiriman materi pembelajaran melalui internet dan bisa didengarkan ulang kapan saja disebut. Yang kedua, mengapa media audio sangat efektif untuk pembelajaran keterampilan mendengarkan. Yang ketiga, sebutkan satu kegiatan pembelajaran bahasa Inggris yang bisa menggunakan media audio dan bagaimana pelaksanaannya. Soal materi media audio visual. Yang pertama, contoh media audio visual yang sering digunakan dalam pembelajaran adalah. Yang kedua, apa keunggulan utama dari media audiovisual dibanding media audio dan visual secara terpisah? Yang ketiga, bagaimana Anda akan menggunakan video pendek untuk menjelaskan proses letusan gunung berapi kepada siswa SD? Soal materi multimedia. Yang pertama, software yang biasa digunakan untuk membuat media pembelajaran multimedia adalah. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan media multimedia dalam konteks pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana Anda akan memanfaatkan multimedia untuk mengajarkan materi ekosistem di kelas. Soal materi media digital interaktif. Yang pertama, salah satu contoh fitur media digital interaktif adalah. Yang kedua, apa ciri khas dari media digital interaktif yang membedakannya dari multimedia biasa? Yang ketiga, bagaimana Anda akan menggunakan simulasi komputer untuk menjelaskan hukum Archimedes? Jawaban soal materi media audio. Jawaban nomor 1, grafik. Nomor 2, media visual seperti gambar atau diagram sangat efektif karena memudahkan pemahaman konsep abstrak dengan membuatnya lebih konkret.
membantu mengingat informasi, menunjukkan hubungan antar bagian, menarik perhatian, dan cocok untuk gaya belajar visual. Jadi, belajar jadi lebih mudah dan menarik. 3. Saya akan menggunakan diagram alur fotosintesis yang menggambarkan tahapan masuknya cahaya, air, dan karbon dioksida ke dalam daun serta keluarnya oksigen dan glukosa. Diagram ini ditampilkan di layar atau dicetak. Lalu saya jelaskan tahap per tahapnya secara visual dan lisan. Jawaban soal materi media audiovisual. Nomor 1, podcast. Nomor 2, karena media audio secara langsung melatih pendengaran dan konsentrasi siswa terhadap bunyi atau bahasa yang dipelajari. Ini sangat bermanfaat untuk pembelajaran bahasa asing atau latihan pelafalan. Yang ketiga, kegiatan. Listening Fresh Text menggunakan podcast bahasa Inggris. Pelaksanaannya, siswa mendengarkan podcast pendek, lalu menjawab pertanyaan terkait isi atau melengkapi bagian yang kosong dalam teks yang diberikan. Jawaban soal materi media multimedia. Jawaban yang pertama, PowerPoint interaktif. Yang kedua, media multimedia adalah media pembelajaran yang menggabungkan berbagai elemen seperti teks, suara, gambar, animasi, dan video dalam satu kesatuan untuk menyampaikan informasi secara menarik dan interaktif. Yang ketiga, saya akan menyiapkan presentasi interaktif yang menampilkan gambar jenis ekosistem, video kehidupan hewan atau tumbuhan, suara lingkungan, serta kuis singkat yang bisa diakses di akhir sesi. Jawaban materi media digital interaktif. Jawaban yang pertama, kuis yang dapat dikerjakan oleh siswa secara langsung. Yang kedua, media digital interaktif memungkinkan siswa berinteraksi langsung dengan konten, seperti menjawab kuis, mengklik objek, atau menjelajahi simulasi. Sementara, multimedia biasa bersifat lebih pasif. Yang ketiga, saya akan menampilkan simulasi yang memungkinkan siswa mengatur berat benda dan volume air, lalu mengamati perubahan gaya angkat. Ini membantu siswa memahami hubungan antara massa jenis, volume, dan gaya apung. Baik, di sini saya akan membaca pertanyaan dari Mbak Yola, yaitu media pembelajaran mana yang menurut kelompok kalian paling efektif? Jawabannya adalah media interaktif digital seperti simulasi atau animasi karena dapat mengkonkretkan konsep abstrak dan meningkatkan partisipasi siswa. Yang kedua yaitu pertanyaan dari Mbak Ruha, bagaimana mengatasi kendala siswa yang pasif meskipun sudah menggunakan media interaktif? Jawabannya, dengan diskusi kelompok, pertanyaan pemantik, penugasan berbasis proyek, serta pemberian peran aktif agar siswa lebih terlibat. Selanjutnya yaitu Mbak Marta, bagaimana cara menganalisis efektivitas penggunaan media berbasis teknologi digital dibandingkan dengan media konvensional dan faktor apa saja yang harus dipertimbangkan? Jawabannya yaitu analisis melalui perbandingan hasil belajar, keterlibatan dan pemahaman siswa, faktor karakter materi, tujuan pembelajaran, karakter siswa, serta sarana dan prasarana. Yang keempat yaitu pertanyaan dari Rahma, apakah penggunaan media berbasis teknologi selalu lebih unggul dibandingkan media konvensional? Berikan alasannya. Jawabannya tidak selalu, karena media konvensional tetap relevan karena lebih sederhana, mudah diakses, dan sesuai kebutuhan tertentu. Yang kelima yaitu Noval, jika dana terbatas media apa yang akan kalian pilih dan jelaskan alasannya? Jawabannya, media konvensional sederhana seperti poster, gambar, model pembuatan tangan karena murah, mudah dibuat, dan tetap efektif untuk pembelajaran. Yang keenam yaitu Mervi, bagaimana menganalisis hubungan antara tujuan pembelajaran dan pemilihan media yang tepat? Jawabannya adalah analisis dilakukan dengan mencocokkan kompetensi yang ingin dicapai dengan karakteristik media. Jika tujuan menekankan keterampilan proses, media interaktif lebih sesuai, sedangkan untuk pemahaman dasar media konvensional sederhana dapat digunakan.
Yang ketujuh yaitu Yuni, bagaimana cara guru bisa memanfaatkan belajar tanpa mengurangi nilai edukatifnya. Jawabannya, guru dapat memanfaatkan media sosial sebagai sarana berbagi materi, diskusi, atau tugas kreatif dengan tetap memberi arahan, etika digital, dan batasan penggunaan agar nilai edukatif tetap terjaga. Yang kedelapan, Intan Apriani, apakah semua media pembelajaran bisa dikatakan efektif atau hanya media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran tertentu? Jawabannya, tidak semua media efektif. Media hanya efektif jika sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik materi, serta kebutuhan dan kondisi siswa. Yang kesembilan yaitu pertanyaan dari Leonita. Seiring berkembangnya teknologi digital, apakah media seperti poster masih relevan digunakan di kelas? Jelaskan alasannya. Jadi jawabannya, poster tetap relevan karena sederhana, murah, mudah dipahami, dan efektif sebagai media visual statis untuk memperkuat pesan inti pembelajaran. Meskipun teknologi digital terus berkembang. 10 yaitu Sigit, bagaimana cara mengevaluasi keberhasilan penggunaan media pembelajaran tertentu di kelas? Jawabannya, evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan ketercapaian tujuan pembelajaran, peningkatan hasil belajar siswa, keterlibatan aktif dalam kelas, serta umpan balik dari siswa. 11 yaitu Emi, bagaimana guru memastikan bahwa media pembelajaran itu tidak membuat siswa tertinggal dalam pembelajaran? Jawabannya yaitu guru harus menyesuaikan tingkat kesulitan media dengan kemampuan siswa, memberikan pendampingan serta menyediakan alternatif penjelasan bagi siswa yang kesulitan. 12 yaitu Eka, apa dampak penggunaan media digital interaktif terhadap kemandirian belajar siswa? Jawabannya, media digital interaktif dapat meningkatkan kemandirian karena siswa terdorong mengeksplorasi materi, mengatur tempo belajar sendiri, dan mengembangkan keterampilan problem solving. 13 yaitu Vera, jika suatu media belajar populer digunakan di kalangan guru, tetapi tidak sesuai dengan karakteristik siswa, apakah media tersebut masih bisa dikatakan layak? Jawabannya tidak layak karena kelayakan media ditentukan oleh kesesuaiannya dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa, bukan hanya popularitas saja. 14 yaitu Aini, menurut kalian mengapa media audiovisual lebih menarik daripada hanya visual saja? Jawabannya karena media audiovisual menggabungkan unsur suara dan gambar, sehingga menstimulasi lebih banyak indera, meningkatkan atensi, dan memperkuat daya ingat siswa. Yang terakhir pertanyaan dari Rati, apakah klasifikasi media perlu diperbarui sesuai perkembangan teknologi? Jelaskan. Jawabannya ya, perlu diperbarui agar klasifikasi mencakup media modern seperti augmented reality, virtual reality, dan aplikasi digital sehingga tetap relevan dengan kebutuhan pembelajaran kontemporer. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.